Teman-teman, saya ingin membicarakan dari sisi yang lain ya. Ketika kita melihat kedubes Iran datang ke Solo, ini kan menjadi pertanyaan besar ya bagi kita semua, kenapa sih Pak Jokowi didatangi gitu? Ya, kedubes Iran datang ke Solo, bertamu dan berdiskusi selama 2 jam. Kita bahas ya dengan sisi yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rusen 98. Oke ya, ini jadi saya mau ngomong ya, para pembencinya Pak Jokowi ini kan lagi sibuk ya, lagi sibuk bagaimana caranya membenci, bagaimana caranya dia melakukan perlawanan, bagaimana caranya mereka berpikir supaya tidak masuk penjara, ya. Ya, intinya sesuatu hal yang bagi kita itu frekuensinya negatif lah, ya enggak? Ditambah mengklarifikasi isu-isu yang dikeluarkan oleh Farhad Abbas, perselingkuhan lah, dan ada lagi yang membahas dokter tifu-tifu itu ternyata pemain pria lah. Ya kan? Nah, ini di sisi lain Pak Jokowi ya tetap kedatangan tamu-tamu besar. Ya, salah satunya ya tadi yang baru saja terjadi ya, kedubes Iran datang ke Solo dan ngobrol-ngobrol sampai 2 jam, membahas apa aja gitu ya. Nah, saya akan membahas sesuatu yang mungkin tidak dibahas oleh media-media atau oleh konten-konten yang melihatnya dari permukaan saja. Ya, saya akan membahas dari sisi yang lain, tetapi itu menurut keyakinan saya ya, disclaimer ya. Oke ya. Jadi gini, teman-teman. Kan kemarin sebelumnya orang-orang yang kelompok-kelompok berlawanan lah terhadap Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan heboh banget ketika JK ya, enggak JK itu si Chaplin ya, kalau kata yang lain-lain saya sebutin aja di sini. Kalau orang kan pakai inisial, si Chaplin, siapa itu si Chaplin ya, kayak contohnya si Ade Azwan ya, pokoknya semua lah, mereka semua bicara Chaplin. Ya, kalau saya ngomong Chaplin itu si JK kan. Nah, si JK itu ditemui oleh kedubes Iran. Itu hebohnya bukan main. Sampai menganggap, wah ini hebat sekali nih JK ini ya. Dianggap suara Pak Prabowo itu udah nggak ada apa-apanya. Yang dipandang itu ya si Chaplin, si JK ini. Gitu ya. Ya, tetapi kenyataannya sekarang, ya, tidak perlu ditemui, tidak perlu dimediasikan ya. Seperti si JK itu dimediasikan supaya ada sesuatu. Pak Jokowi didatangi ke Solo. Nah, ini ada apa gitu ya. Ya, ini menurut keyakinan saya sekali lagi, saya menilai berarti ada hal-hal ya, harapan atau ekspektasi dari kedubes Iran terhadap pertemuan dengan JK yang memang tidak terrealisasi. Bagi kedubes Iran atau bagi Iran, ketemu JK itu sia-sia. Karena ternyata orang ini nggak punya power gitu loh, ya kan, nggak punya power, yang dia cuma punya duit, punya usaha yang sekarang lagi ada masalah, dan dia melakukan gerakan-gerakan yang uangnya juga terbatas sebenarnya. Tetapi kita nggak tahu ya, dari saluran luar negeri mungkin dia bisa tampung, bisa aja dia distribusikan untuk melakukan hal-hal yang nggak benar di bangsa kita, bisa aja gitu ya. Karena kan walau gimana pun dia pernah menjadi wapres. Nah, kembali lagi, artinya kedubes Iran atau negara Iran ya, perwakilan yang ada di Indonesia ya, merasa pertemuan dengan Chaplin, dengan JK itu sia-sia, nggak ada manfaatnya dan tidak tembus suaranya ya, supaya ekspektasi mereka bisa didengar ke Pak Prabowo. Ini kan tujuannya sebenarnya untuk tolong dong ya, kedubes Iran bicarakanlah kepada pemerintah, kepada presiden, mau kita begini gitu ya. Walaupun saya juga nggak bisa bicara maunya apa secara detail ya, itu nggak boleh juga kan, itu mungkin rahasia negara ya. Nah, artinya tapi tetap ada satu ekspektasi, keinginan yang dimana kedubes Iran ini ingin pesannya tersampaikan ke presiden, ke Pak Prabowo.
Gitu. Ternyata JK tidak mampu merealisasikan itu, sehingga kedubes Iran sangat perlu berangkat ke Solo, ya, dengan harapan ya Pak Jokowi mampu merealisasikan keinginan-keinginan mereka, yaitu sebuah pesan kepada Pak Prabowo ya tersampaikan, dan Pak Prabowo mau membantu pesan yang mereka minta tersebut. Gitu ya. Jadi bagi yang ngaco-ngaco tuh, yang sebelumnya tuh kelompok-kelompok ngaco yang bangga-bangga, ya keringet dingin mungkin guling-guling di tanah mungkin, gitu ya. Ya. Nah, ini kenapa gitu ya? Kadang-kadang kita heran, teman-teman bertanya, kenapa harus ke Pak Jokowi gitu? Pak Jokowi itu kan sudah tidak menjabat, dia sebagai rakyat biasa. Tetapi kenapa harus ke Pak Jokowi? Ya karena satu, Iran atau kedubes Iran atau wakilnya sangat meyakini Pak Jokowi bisa memberikan pesan-pesan yang diinginkan oleh kedubes Iran nyampe ke telinga Pak Prabowo, dan Pak Prabowo mau membantu hal tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bicara konspirasi asing ya. Jadi Pak Jokowi masih identik ya, dianggap terafiliasi dengan apa? Dengan kelompok yang selama ini melawan Amerika. Benar nggak? Iran didukung oleh Rusia, oleh Tiongkok. Ya, Pak Prabowo saat ini lebih condong strateginya adalah ke US, dan Pak Jokowi historisnya adalah condongnya adalah ke Tiongkok. Oke. Nah, Pak Jokowi sampai hari ini masih dianggap memiliki jaringan yang sangat kuat terafiliasi dengan Tiongkok. Ya. Dan tentu saja kalau kita udah bicara Tiongkok, Iran, apalagi dia pernah bertemu dengan Ali Khomeini ya, dan Rusia. Oke, nah ini sebetulnya hebat sekali Indonesia ini. Indonesia ini punya dua pilar kekuatan yang luar biasa, gitu ya. Jadi bagi Rusia, Cina, BRIC ya, dia masih memandang Indonesia karena ada Pak Jokowi, ya. Dan Pak Jokowi masih punya jaringan tentu saja ke Tiongkok ya, dengan deal-deal yang sini kita bicara teori konspirasi ya, yang deal-deal di mana masyarakat banyak nggak tahu, deal yang kuat terhadap Xi Jinping, ya. Nah, sementara Pak Prabowo itu lebih kuat sekarang, lebih condong adalah ke US. Ya itu telah dibuktikan sekarang kunjungannya, ya. Pak Prabowo berkunjung kemana? Ke Jepang, ya, ke Korea Selatan, ya bukan utara ya, Korea Selatan, di mana mereka adalah terasosiasi atau terafiliasi dengan US, gitu ya. Tetapi emang ini cara mainnya negara non-blok. Ada Pak Jokowi pilar yang dianggap menjaga komunikasi ke sana, ada Pak Prabowo sebagai pilar yang menjaga komunikasi ke sini. Nah, itu hebatnya Indonesia, luar biasa Indonesia saat ini. Kita punya dua pemimpin yang hebatnya seperti itu. Gimana nggak akan besar Indonesia? Ya, saya yakin itu akan besar Indonesia. Nah, sekarang ya Iran butuh Pak Jokowi, ya, karena mereka masih meyakini bahwa Pak Jokowi yang mampu, ya, karena memiliki hubungan emosional yang kuat ya ke Iran, ke Tiongkok, ke Rusia, gitu ya. Nah, tetapi kita nggak tahu ya, ini sebetulnya ada pembahasan yang masyarakat nggak tahu, yang memang pembahasan yang nggak bisa dipublikasikan. Ya itu apa? Ya yang mereka tahu, yang mereka aja lah yang tahu aja ya. Tetapi kita bisa melihat di sini hari ini ya, bahwa Pak Jokowi itu masih memiliki pengaruh yang kuat. Ya ngapain coba? Ya apakah Pak Jokowi bisa menyelamatkan Iran gitu ya kan? Nah, ini yang paling penting, karena kan ini sedang adanya negosiasi antara Iran dengan Israel kan, yang dibantu US. Ada klausul-klausul, beberapa poin-poin sekarang, termasuk penguasaan minyak bumi di sana, itu bagaimana mekanisme dan bagaimana tentang
gencatan senjata dan lain-lain, ini yang sedang lagi digodok. Ya, ini pasti terkait dengan itu, teman-teman. Ya, jadi ya kita tunggu saja. Tapi yang jelas hari ini kita cukup berbangga dengan yang namanya Pak Jokowi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.